ketika kita misalnya berantem nih, marah. Kita tinggal ngomong, loh ini aku jujur loh. Kenapa aku jujur salah? Berarti kan kali aku harus bohong dong. Salah juga. Ceweknya pasti nggak mau. Nanti malah bukan tahu ceweknya. dari temen Lebih sakit hati toh. sakit hati. Kok kamu nggak bilang sama aku? Jadi lain kali gitu sih. Jadi satu sisi harus ada kepekaan diri sendiri. Kayak misalnya, oh gue tahu pasangan gue nggak suka nih sama mantan yang ini. Kalau ada dia ya udah gue balik aja. Tapi gue setuju sih. Sekarang gue sadar. Cuma dulu gue tuh mikir loh. Ketika gue kasih 100% cinta gue berharap timbal baliknya 100% juga. Gue kasih rasa sayang gue berharap dia juga kasih rasa sayang gue. Gue prioritasin dia pertama, gue berharap gue diprioritasin pertama. Cuma nggak gitu konsep cinta ternyata. Gimana bro? Gimana? Sheila Gilang lagi. Kenapa nggak Gilang, kan udah ada Gilang nama Gilang. Kan dia cewek. Sheila ya udah anjing. Soalnya she depannya. Oh kalau cowok Hila Gilang. Kalau mereka Dela Gilang gitu ya. Iya. Terserah lu. Nih Sheila, keluhannya itu aku overthinking tapi nggak nanya. Hah? Jadi netting. Si cowok juga cerita lalu banyak salah paham. Diagnosisnya komunikasi terhambat karena diri sendiri loh. Putus. Hah? Putus aja. Iya sih, yang satu overthinking nggak nanya, terus jadinya netting. Yang satu lagi ceritanya karena si Sheila-nya nggak nanya, jadinya dia asumsi sendiri. Ini asumsi, ini netting. Iya. Tapi kadang-kadang dua hal negatif bisa jadi hal positif loh. Kayak baterai. Sebenarnya kayak equation sih. Balik lagi bersama Dr. Marlo Ernesto. Kakak enggak. Pinjem satu. Kagak, lu nggak fokus kalau lagi gini. Coba lu yang ngomong sekarang, gue yang gitu dah. Emang Sheila Gilang. Nih keluhannya. Aku overthinking tapi nggak nanya. Jadinya netting. Kan udah jamban ini, kita udah ngomongin dia. Oke. Kan gue suruh putus, udah itu. Buset, sumpah. Iya, habis baik. Nggak ada cara lain bang. Nah, ada tapi butuh waktu dan effort. Gue buka lagi nih. Kan kasusnya. namanya juga manusia, cara paling gampang bisa diambil kan. Betul. Putus cari yang lain, yang nggak netting, yang nggak asumsi dah. Tapi cari sampai nemu. Cara buat improve diri dia sendiri gimana? Nih, yang lucu ya. Belum anjing. Oh sorry. Anjing. Sorry, buset. Nih yang lucu ya. Belum. Iya. Sekali lagi. Oke. Yang lucu ini. Enggak Kak. Serius. Ketika lu lagi curhat atau lagi mau bertanya ke kita, kadang-kadang tuh solusinya udah lu temuin sendiri tapi lu denial. Jadi lu tuh nanya ke kita cuma buat validasi. Coba baca ulang deh keluhannya Sheila. Aku overthinking tapi nggak nanya. Stop sampai situ. Udah tau belum salahnya? Nanya lah. Selesai, sesimpel itu. Lanjut. Jadinya netting. Jangan netting lah. Enggak juga, bukan gitu. Iya. Yang pertama benar, tapi kan sorry. netting itu adalah hasil akhir dari kejadian awal kan? Nggak nanya. Overthinking. Nah, karena nggak nanya. Jadi intinya adalah netting. Goblok. Jadi harusnya supaya nggak overthinking, nanya bagian dari sebuah overthinking. Goblok komunikasi. Lu pasien ya? Terus ini pasien juga ya? Mbak Dukun. Gitu. Kalian bukan nanya sendiri tapi udah ada jawabannya sendiri. Iya. Overthinking kenapa? Gara-gara gue nggak nanya. Oh oke, terus abis itu kenapa jadinya? Jadinya gue netting. Oke, kita tarik ulur. Supaya nggak netting lu harus ngapain? Lu harus nanya supaya nggak overthinking. Jadi nanya ya. Oke, nanya udah ada jawaban dong. Betul. Nanya adalah bentuk dari sebuah komunikasi. Nah, jadi yang paling penting dalam hubungan adalah komunikasi. Seks. Hah? Kayak gitu. Sesimpel itu maksud gue. Jadi kayak kalian tuh kadang-kadang nulis sebenarnya udah tahu, cuman nggak mau lihat. Nggak apa-apa. Ada fase namanya denial. Denial. Ya, nanti abis itu baru ngah kok. Iya. Lanjut.
Dari Nisaul _ F5 anjing. Kalau Alt F4 refresh tuh. Wih. Quit game. Eh. Nisaul _ F5. Keluhan. Gengsi. Aduh. Gengsi. Mau siapa duluan yang ngalah atau diem-dieman nunggu ada yang inisiatif. Diagnosisnya cuma satu. Gengsi. Lu daripada gengsi mending lu putus soalnya lu gengges. Jangan, karena putus itu bukan selalu solusi loh. Enggak, gue udah capek sama orang-orang ini. Masalahnya cuma seputar-putar itu terus nggak mau ngerti. Makanya di sini kita bantu. Pengen gue banting sih kalau bisa. Coba bos, gengsi bos. Nih orang paling gengsi, Virgo 3 September 1990. Enggak ya, gue gak gengsi ya. Gengsi nomor 1. Diagnosisnya apa? Gengsi. Ini keluhannya apa? Gengsi. Mau siapa yang duluan ngajak atau diem? Ngalah. Oh, dia diem-dieman gak ada yang inisiatif. Misalkan habis berantem, Ha-ha. diem-dieman. Ha-ha. Udah gengsi, gak ada yang mau ngomong duluan. Selesai. Tapi seperti kata lu, 1, 2, 3, go. Apapun itu. Kayak misalnya mau nato, nggak usah mikir panjang, 1, 2, 3, nato. Ini 1, 2, 3 ngomong. Ya ini ya. Kalau enggak kan gak ada yang bakal mulai. Betul sih. Jadi turunin gengsi lu dikit, kayak hai aja dulu. Kalau dia kacangin baru blok. Keluar dari mulut yang bilang nggak selamanya putus itu solusi. Tapi di blok ya nggak putus sih, benar juga kalau nggak Iya. salah. Kan masih pacaran. Masih pacaran. Tapi blok. Blok, ghosting kan. Ghosting, jatuhnya. iya. Bukan salah lu. Jadi waktu ketemu lagi happy ending ya. Setahun kemudian. Dia udah bawa anak sama suami. Iya. Tapi menurut gua gitu. 1, 2, 3 gue lakukan aja, turunin gengsi dan egonya. Abis itu selebihnya tunggu jawaban. Kalau emang jawabannya lu nggak suka, putus. At least kan udah nyoba lu berusaha turunin ego, turunin gengsi. Nah, tinggal lihat feedback. Betul. Kaki belakang. Feedback. Next. Sebenarnya bisa dibuka sih lo. Oh iya. Nah, Style. pasiennya L Dewa 2 kali. L Dewa. Gitu. Bukan, salah. L Dewa 2X. Ini anaknya Elon Musk. Oke. Keluhannya, dia tuh kayak pengen dikabarin sama gua, tapi gua budak game banget. Malu banget. Ya itu saya kawan gue. Budak game banget. Diagnosanya, pasien banyak menghabiskan waktu untuk game hingga tidak memiliki waktu untuk pasangan dan duitnya dipakai untuk beli-beli game. #@Marlo. Gila. Gua nggak suka nih Ini kalau tipe-tipe cowok bajingan nih. kan gue di sini dokter, kenapa gue diserang? Namanya Marlo. Katanya Ernesto. Ernesto atau anak gua diserang. Iya. Kalau bapak berarti benar. Enggak lah. Tapi bener sih, kayak gue juga nih. Gue kalau misalnya lagi doyan game kayak lu misalnya lagi me time lo yang kayak Red Dead Redemption lu main atau Spider-Man ada game baru, lu pasti menghilang dari kalau di bulenya out of grid. Menghilang dari dunia. Karena lu lagi mau ya fokus main game. Tapi gimana kalau ketika lu punya pasangan? Coba jelaskan cara lu bagaimana untuk berkomunikasi atau gimana cara pasangan lu untuk ngerti. Pembagian waktu lah. Ya gimana lu misalnya 2 hari hilang main game mulu. Nggak apa-apa selama 5 harinya gua sama dia. Shhh. Kan pembagian waktu gue bilang. Gini, kalau misalkan dia marah karena gue minta waktu buat main game, Iya. berarti ada yang salah dalam suatu hubungannya. Entah gue terlalu kecanduan atau emang dia terlalu egois. Selesai. Oke, let's say gue tiap hari main game 12 jam, Senin sampai Minggu. Iya. Waktu ngobrol sama dia 2 jam, dia boleh marah. Artinya gue kecanduan. Itu salah gue. Gak ada waktu buat hubungan ini. Iya, dan gue bakal ngakuin kalau gue salah. Cuman kalau pembagiannya ya, gue main game dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Oke. Tapi gue gak mau diganggu. Jam 6 sore gue ke rumah lu, kita ngedate sampai malam. Sampai jam 9 terus lu main lagi. Iya, ya dia kan tidur. Iya. Atau enggak ya udah kita ngobrol lagi mau apa sampai kelar deh, pokoknya sampai hari kelar. Iya. Kayak gitu misalkan pembagian waktu, apa yang gue mau lakuin dan apa yang kita lakuin bareng gitu loh. Oke. Atau kita punya plan, kita mau liburan kemana seminggu. Berarti gue mau naikin dong waktu game gue. Kan gue ntar seminggu gak main game gue malu. Oh. Kayak gitu. Atau nggak misalnya gini, contoh kasus. Misalnya lu
udah janji jam 7 mau main sama teman-teman lu. Seru banget ada game baru nih, Valorant misalnya. Kita grinding, tiba-tiba cewek lu mau ketemu dong, kita mau jalan nih jam 7. Nggak bisa lah. Kenapa? Prioritasnya yang mana? Yang nggak bisa? Game lah, game prioritas lah. Hah? Iyalah. Kok gitu? Kan tergantung. Balik lagi. Kalau kita udah komunikasiin, ya dia salah. Kalau kita tiba-tiba Oh, dadakan gitu ya? dadakan, ya kita yang salah. Misalkan gue bilang nih, gue besok ada latihan game jam 4 sore sampai jam 8 malam. Terus? Gue udah ngomong 2 hari sebelumnya atau enggak sehari sebelumnya. Jadi artinya gue gak bisa diganggu. Jadi besok dibilang, aduh mau ketemu, kangen. Gak bisa lah. Gue udah bilang, jadwal gue 4 sampai 8. Lu kalau mau ketemu gue di antara sampai jam 3 atau setelah jam 8. Oh. Bebas itu. Kalau gue yang main sampai jam 9-10 lu boleh marah. Dikomunikasikan. Dikondisikan lah, bos. Oke, berarti ini udah 100% ya. Salahnya itu di pihak komunikasi. Iya. Nih kalau gue ya waktu itu ya, gue ambil jalur tengahnya sih. Ini selama gue pacaran nih, gue aplikasikan ke hidup gue. Apa? Tentang game nih? Tentang game, Oke. game dan pacaran. Kadang-kadang gue gak bisa bagi waktu juga kan. Gue gak se-perfect itu yang bisa 4-8, iya 8 berhenti main. Oke. Kadang-kadang segame lagi deh. Iya, Kadang-kadang nanggung. 2 game lagi deh. Kadang-kadang 4 jam lagi deh gitu kan. Buset. Sering gue kayak gitu. Kan namanya kecanduan. Oh iya. Katanya nggak kecanduan. Sekarang ngomong Kecanduan. Kan pernah. Oh, pernah. Pernah kecanduan. Oh, ini udah sober ya? Bukan, belum. Masih kecanduan. Iya. Zat-zat adiktif itu, headshot itu membuat aku nagih. iya. Berarti Kadang-kadang harus ada kaca di sini. buat Ngomong ke diri sendiri, coba. enggak dong. Kan gue gak punya pacar. Jadi gak ada yang harus gue pedeliin. Iya. Kecuali kalau gitu. Ayo terus fokus. Gue tuh selalu ngajak pacar gue nemenin gue dulu main game. Suapin ya nggak Enggak sih. Oh, enggak ya. Sih. Itu sekali 2 kali doang seumur hidup gue pernah ya. Terus habis suapin. Dia gue suapin. Habis dia gue dikasih makan, gue dimakan. Tinggal lep. Aduh, enak. Tapi maksudnya kayak gitu tuh tergantung ya kita ada apa gitu. Dan gue biasanya dikasih waktu boleh mainnya berapa lama gitu. Oke. Misalkan kita mau ada kondangan nih seharian. Jam 8 pagi sampai jam 5. Tuh kondangan berapa kali nikah, bos? Ya dua orang jaraknya jauh. Oke, misalkan gue pergi dari jam 9 to 5 deh kayak kerja tuh pacaran mantep. di hari itu. Ya udah berarti gue nggak apa-apa nggak main game, tapi di besoknya gue minta istirahat. Gue nggak mau kemana-mana, gue mau main game. Nggak apa-apa lu kalau mau ketemu, lu datang aja ke gue. Tapi tetap aja gue bakal main game. Jadi lu terserah lu mau nonton, mau main game, mau ikutan, mau masak, mau makan. Iya, mau tiduran, mau glosoran, mau nonton Netflix, bebas. Kan kalau lu nggak mau diganggu. Iya, kalau yang lu mauin adalah quality time kita barengan, yang penting barengan ya sok atuh main aja. Iya, nggak apa-apa, gue nggak masalah. Keberadaan lu tuh nggak mengganggu. Sampai lu mengganggu. Maksudnya sampai lu mengganggu? Lu ada di situ. Menurut gue tuh lu nggak akan pernah ganggu gue. Sampai lu akhirnya mengganggu gue, baru gue ngerasa gue diganggu dong. Oh, sampai kayak nanya-nanya mulu. Iya, kayak ini dulu. Bentar dong, ini dulu, itu dulu. Atau kayak sini aku coba main juga. Gue pukul sih lehernya. Padahal kan niatnya baik. Nggak baik. Dia mau. Udah deh, lu nggak usah sok gemes. Mengerti dunia lu. Lu tuh cupu, jadi lu diem aja. Gue profesional player nih. Ih, keren banget. Udah masukin Excel, udah bisa ngomong gitu. Mungkin oke, lu kalau mau main nanti waktu gue udah tidur, lu sok dah cobain. Kan lu mau main. Tapi kan niatnya baik. Baik apaan? Dia kayak mau kenal dunia lu, mau tahu lu kesukaannya apa. Ya nontoninnya sebelah gue tapi nggak usah ngomong. Iya nggak sih? Masa lagi main nih? Itu gunanya apa? Ih, tembak. Kok mati mulu gitu. Kasih tahu. Kok mati mulu sih? Ini gue masih mati di game, lu mau coba mati nggak? Nggak ya, lebih baik jangan ya. Kalau gue jago, mungkin gue udah di Amerika gitu. Mencari passion gue di game. Tapi kan gue nggak jauh-jauh amat nih. Jadi masih main di apartemen dan lu komentatorin nih. Males ya. Iya. Wah, gue nggak sadar nih ternyata pacar gue nyambi jadi komentator kan kadang-kadang. Iya, benar. Gitu. Tapi gitu ya. Sama kayak misalkan ketika dia punya hal yang dia sukain gitu. Dia suka ngelukis misalkan. Wah, kok jelek gitu ya, gituin aja. Iya, nggak enak kan? Iya. Yah, salah warna. Masa gue gituin, kan tuh lukisan dia. Iya. Ih, kanvasnya kurs. Iya. Iya kan, nggak mungkin gue gituin. Itu kan kesukaan dia. Malahan ya gitu ya. Dia suka main piano. Nadanya salah barusan. Iya. Kok kamu ngulang terus sih main pianonya?
kok jelek gitu ya. Gue gak mungkin ngomong itu, tai sih. Ini lagu apa sih? Beethoven. Kok kayak Beatles? Itu kayak kuping lu yang ngasal. Iya. Kayak gitu, jadi maksud gue semua orang kan punya passion ya. Kita mendukung aja lah, apalagi pasangan ya. Ketika pasangan ngelakuin sesuatu selama itu positif dan tidak merugikan orang lain, harus kita dukung dong. Betul. Kecuali passion lu apa? Jadi bandar gitu kan. Gue dukung sih. Tapi seperti lagunya. Soalnya bandar Jakarta. Makan kan emang siput. Hah? Keong. Mas. Keong mas. Iya benar. Seperti apa tadi lu mau ngomong? Seperti kata Alam ya. Ada Mbah Dukung. Dukun. Ada Mbak Dukun. sorry. Nah, kita ke Anggi Fastek. Anggi Fastek. THG apa? Nah, ya betul. Anggi Fastek. Keluhannya ini, ketika ada masalah, aku pengen diobrolin. Saling terbuka dan cari solusi. Tapi dia malah silent treatment. Diagnosanya ya. Pasien kok yang bisa membuat pasangannya lebih terbuka. Apakah ada trust issues? Mungkin terlalu memaksa atau malah dominan? Ini yang analisis overthinking nih kayaknya nih. Iya. Atau Lanjut. cara komunikasinya yang salah? Ini kayaknya naon yang analisis. Dia langsung overthinking kan. Iya betul sih. Enggak, dia ini membuka semua possibility aja. Iya. Tapi kalau ada masalah, dia pengennya diobrolin. Cuma malah pasangannya itu treatment. mengghosting bisa jadi. Gimana nih solusinya nih? Gimana cara dia itu terdengar suaranya, terdengar opininya? Nih, lu dulu deh, lu kan paling sering ngasih orang silent treatment nih. Ih. Bener. Coba dari posisi silent treatment, kenaps? Tapi kalau gue langsung misalnya ada masalah deh, gue tuh lebih suka ngobrolnya santai. Ketika pasangannya udah mulai kayak menyudutkan, gue lebih baik hilang dulu, menenangkan pikiran gue. Daripada kita bacot-bacotan gak ada titik temunya, gak di tengah-tengah, lebih baik gue diem. Lu mau bacot-bacotin dulu, terserah. Habis itu, kalau udah reda, gue baru jelasin dari sudut pandang gue. Kalau gue gitu, daripada dia marah-marah, gue marah-marah juga, tiba-tiba kita gontok-gontokan sampai ujungnya kayak, udah putus aja. Nah kan gak enak. Nah lebih baik gue diemin dulu. Tapi lu jelasin nggak? Kadang-kadang orang suka miskom di situ. Gue tuh bilang, gue kalau misalnya kita lagi berantem, gue lebih baik gue tenangin diri dulu. Nah harusnya itu mungkin dia kan nggak kebiasa nih, dia kan suka omongin langsung. Mungkin tuh harusnya lu remind ulang sih sampai udah berapa lama gitu yang dia udah ngerti, baru lu bisa ngelakuin itu. Cuman kalau awal-awal kayaknya harus diomongin deh kayak, oke, nih sekarang kayak kita lagi bla bla bla, gue butuh tenangin diri gue dulu bentar ya. Nah itu menurut gue bukan silent treatment jadinya. Iya itu sih. kan lu ngomong. Lu kasih tahu kalau gue nggak bisa ngomong sekarang, gue emosi, lu pengen gue pacul mukanya. Gue malah selalu bilang, you know me? Hilang langsung. You know me? I don't know. What you mean? I don't know. Kalau enggak you can see me, gue bilangnya. Oh John Cena dia. Iya. Rapodo. Tapi kalau gue gitu sih lo, emang salah. Harusnya kan dia udah kenal gue. Misalnya dia, kalau misalnya ada masalah dia emosian, gue tahu dia emosian. Nah harusnya dia tahu gue dong. Gue ninja. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nah ini sesuatu aspek yang dimana kita selalu berharap sih. Gue selalu kira lu tahu gue. Oh. Ternyata enggak. Gue selalu kira lu udah tahu gue kayak gimana orangnya. Oh sorry, soalnya gue kira lu tahu gitu loh. Jadi lebih baik daripada kita mengira-ngira dia tahu atau enggak, lebih baik kita tekankan ulang aja. Jadi lebih baik dikomunikasikan berkali-kali dibanding sekali dan kita pikir dia udah ngeh gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya dengan silent treatment dan segala macam, tergantung masalahnya sebesar apa menurut gua. Mungkin emang yang nggak bisa lu omongin di saat itu juga ya udah gitu loh, lu nenangin diri dan segala macam. Kadang kan silent treatment bukan karena lu malas ngomong kan. Iya. Mungkin ada yang lu malas ngomong, gua malas, dia kesalahannya fatal, gue malas ngomong. Malas mungkin, debat. Ya. Tapi kan most of the time ada yang silent treatment karena dia butuh menenangkan diri dia sendiri gitu loh. Tapi ya dikomunikasiin lagi aja, kayak gue lagi nggak baik kalau ngobrolin sekarang. Jadi lebih baik gue nenangin diri dulu. Gitu. Takut bacot-bacotan. Gitu. Gue nggak mau apa yang keluar dari mulut gue sekarang dalam kondisi ini bisa nyakitin lu. Karena kadang orang emosi tuh mulutnya tuh jadi kayak tai gitu loh. Padahal itu ke orang yang kita sayang. Bau gitu. Bukan bos, kasar. Oh. Misalnya kita ngomongin hal yang kita gak pernah maksud gitu. Misalnya lagi marah in the heat of the moment, terus lu bilang, fisik. emang dulu seharusnya aku gak pernah pacaran sama kamu karena dia lebih baik. Anjing jahat banget.
Misalkan lu lagi marah, Oh iya. nggak akan lu dan ini orang yang selalu pikir mereka bisa kontrol tapi mereka nggak bisa. Dan dia nggak sadar juga ya. Nggak sadar ketika ngomong itu. Entar baru waktu udah tenang, sorry ya tadi aku ngomong itu aku nggak maksud. Nah sebelum itu terucap, mendingan tenangin diri dulu supaya itu nggak pernah keluar dari mulut lo. That's right. Gitu guys. Kan banget dah lu lo. Soalnya gue udah lama sih nggak berantem sama orang. Oh mau ya malah Bukan, mau ya? bukan. Oh, Jadi gue udah nggak ada keinginan untuk apa ya berargumen gitu loh. tapi capek ya argumennya lo ya. Capek, nah makanya gue nggak mau. Waktu itu gue sempet nih bete sama orang. Heeh. Cuman gue betenya nggak silent treatment, gue ngobrol. Terus? Cuman I'm giving the attitude, you know, yang gue jadi dingin, jadi menyebalkan dah pokoknya. Balas seadanya. Tapi gue tahu gue lagi menyebalkan karena itu kan maksudnya satu sisi gue nggak punya hak buat marah. Kedua gue nggak mau marah. Ketiga lu seharusnya lebih bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu sih. Nah masalahnya adalah waktu itu dia ngomong, loh aku pikir, nah Itu awal mula dari asumsi ya. asumsi dia nggak nanya. Oke. Oh sorry aku pikir aku nggak sepenting itu di hidup kamu. Dia bilang gitu misalkan. You matters. Matter pakai T, jangan pakai D lagi ya. Oke, sorry. Nah itu kan sebuah asumsi yang dia mungkin itu sebuah defense mechanism yang dia udah bangun kali ya buat dirinya sendiri gitu. Dan nggak salah juga. Cuman kan di sini posisinya kita dua orang Berbeda sudut berbeda. pandang. Iya, lu nggak harus selalu defensif kok karena gue juga nggak ada keinginan buat nyerang kok. Ngerti. Jadi menurut gue itu harus ditekankan ulang sih di awal kayak ini gimana, ada garisnya sih yang bisa dilewati dan yang mana yang tidak gitu. Berarti dalam suatu hubungan itu yang paling penting itu komunikasi ya. Masih Itu titik utama ya, kunci utama ya. karena iya sih menurut gue diomongin tuh hal paling gampang sih. Ya emang marah-marah juga sebuah bentuk komunikasi tapi Iya. pakai otot aja dan nggak Pakai pakai otak welap ya. biasanya. Iya, jadi kayak ya nggak apa-apa juga komunikasi tapi ada loh cara lain yang lebih gampang. Tapi kan biasanya kalau lagi berantem tuh langsung ketahuan tuh omongan-omongan yang dia mau gitu. Jadi kayak oh ternyata ini yang dia mau. Tapi ada juga omongan-omongan yang sebenarnya kita nggak mintu tapi keluar aja. Dan itu, nah ini susahnya karena omongan tuh nggak bisa kita tarik balik tau. Iya sih, tetap nyakitin ya. Selamanya akan ada, udah keluar aja. Nih, lu mau keluar apa? Gue malas pacaran sama lu kayak jablay juga kok. Misalkan, Jelek. kita nggak maksud, Iya, itu iya. lagi marah doang. Emosi sesaat. Cuman kalau kita tarik balik, lu emang nganggep dia kayak jablay? Enggak, gue tadi lagi marah kayak gue ngatain anjing gitu. Iya. Tapi supaya dia sakit hati gue ngatainnya jablay. Oh iya. Misalkan kan itu kan lagi marah, gue pengennya lu ngerasain sakit yang gue rasain. Tapi ketika kita next time udah baikan, dia nggak akan pernah lupain lu pernah ngatain dia jablay gitu. Iya sih. Kayak misalkan lu deh, kita sebagai cowok deh, Ah, oh ternyata lu suka mainin cewek ya, dasar lu PK. iya. Pacarun yang ngomong. Iya. Itu kan sampai kapanpun lu akan ingat, gue pernah dikatain dia PK. Dia masih menganggap gue PK nggak ya? Ini senang apa enggak nih? Kalau seneng sih dibilang PK anjing. Gue kan nanya ke lu. Ya enggak dong, nyakitin dong. Tapi ya udah, nah terus ya akhirnya kita cuma bisa apa? Minta maaf. Iya. Aku nggak maksud ngomong itu. Tapi nggak enak ya dijudge ya. Ya enggak lah, apalagi sama pacar sendiri, tai. Makanya sebelum kalimat-kalimat yang menyakitkan keluar, Lebih baik tenangin diri tenangin masing-masing. diri. Jangan sampai itu pernah keluar karena nggak bisa lo ambil balik. Betul. Waktu yang kita pakai buat marah-marah nggak akan kita bisa balikin juga. Oke, lu berantem berapa lama? 2 minggu. Iya. Itu 2 minggu itu nggak akan pernah balik lagi. 2 minggu diem-dieman. Nggak akan bisa balikin lagi 2 minggunya. Iya. Tapi pas balikan pun jadi kayak nggak enak ya. Nggak tahu, tergantung. Karena kayak Bless bless you. Tergantung cara komunikasinya lagi kan. Ketika dari situ lu gimana bisa overcome masalah-masalah itu nggak? Tapi kan seenggaknya masih kayak gue udah maafin tapi gue masih sakit hati gitu. Oh itu sering, pasti. Jadi mungkin rasa kepercayaannya ya nggak sepenuhnya lagi Berkurang. sih. Iya. Dan itu makin lama makin terkikis, jangan sampai 0. Bagus banget nih dok. Iya, itu kamu minum 3 kali sehari ya. Iya. Sanax, Sanak saudara. betul. Oke dok, ada lagi nggak sini? Dari dokter. Sisa 1 kan? Oke, dari dokter. Jujur saya udah capek. Enggak, tanggung dok. Saya udah mulai serius nih ngomongnya. Iya. Saya udah capek. Saya udah gak mau bercanda. Siapa yang bercanda dari tadi? Dari nih oke, pertanyaan terakhir dari MJF 0,5.
Buset, robot tuh. Soalnya ada Justin Bieber 2.0. Oh iya? Dia MJF 0,5. Ntar ada yang 1, ada yang 1,5 baru ke Justin Bieber. Oh keren, mantep. My World. Ai, Keluhan. apa? Dia selalu pretend. Aduh udah bilingual lagi anjing. Ini anak mana nih, Global Jaya apa Binus? Dia selalu pretend everything is fine. Dalam kurung, ya udah sih. Padahal enggak. Dan perlu diselesaikan. Oh, dia berarti suka menyempelekan masalah lo. Bukan. Ah, salah. Dia suka berpura-pura kalau nggak apa-apa. Iya, maksudnya ada masalah, tapi kayak ya udah deh, sepele deh. Nggak disepelekan, nyakitin hati, tapi udah nggak apa-apa. Jadinya ticking bomb, bos. Hah? Ticking bomb. Oke. Diagnosisnya, pasien tidak dapat kesempatan untuk berlatih menyelesaikan masalah karena pasangannya slow. Benar. Atau tidak peduli, atau tidak jujur dengan diri sendiri, atau nggak mau ribet. Ini Nao overthinking Banget nih. Nih orang. Nao, lu kalau punya pertanyaan gini tuh lu omongin, tahu Nao, jangan lu tulis. Iya. Sampein ke orangnya. Jelasin pelan-pelan. Iya, jangan lu simpan sendiri ntar meledak. Nih lu kayak ticking bomb juga nih nanti. jangan. Tinggi bom, bos. Selalu pretend everything is fine. Ya udah sih. Gua nggak tahu kenapa di Indonesia udah sih. Jadi lu ya udah, apa ini jadi masalah sih? Maksudnya kayak ya udahlah, jatuhnya menurut gue tuh kayak ngalah mulu loh. Ya kayak bener loh. Pasangannya si pasien ya? Dipendam-pendam mulu kan jatuhnya. Pasangannya pasien yang Mendam-mendam. ya udah sih. Tapi lama-lama kan. Padahal enggak. Iya. Masanya besar tapi depresi. Ini soal alasan padahal enggak. Gimana sih? Iya. Yang perlu diselesaikan. Oke lah, ini pasangannya terlalu santai. Tapi jadinya bener kata lu selalu, maksudnya dipendam. Ketika dia udah full nih, dia pasti bakal ngebahas masalah-masalah yang 2 tahun lalu, masalah-masalah yang gede, masalah misalnya pacaran beda agama, terus dibahas agamanya. Itu kan jatuhnya hal-hal sensitif yang Dipendem-pendem 4 tahun baru bilang ya, kamu Kristen. Anjing. no comment. Oke. Adul. Iya. Emang waktu aku PDKT aku masih Islam. Kamu aja nggak ngeh. Aku transisi di tengah-tengah kita pacaran. Betul. Jawab lo. Apaan? Apanya? Apa sih pertanyaannya? Diagnosis apa lu? Gua nggak ngerti. Iya, jadi maksudnya ketika lu kayak ya udah nggak apa-apa, ya udah dimaafin, ya udah oke. Nanti lama-lama pas sampai levelnya lu udah capek banget, lu bakal ngebahas masalah-masalah yang udah lewat. Itu sering terjadi sih. Misalnya, contoh ya, Contoh. yang nggak tahu. Misalnya Marlo selingkuh. Nggak pernah. Contoh. Terus dimaafin. Tiba-tiba lu hilang. Jalan sama bacil. Tiba-tiba kamu pasti selingkuh lagi. Ini bahas satu orang nih kayaknya nih anjing. Nggak tahu, ini kan contoh. Kok contohnya kayak konkret ya? Tapi kan maksudnya lu sakit hati juga dong. Sakit hati, Dituduh dituduh. kan. Accusation. Nah itu gue tai sih waktu itu. Waktu itu gue Oh pernah? kontol lu ya. Enggak pernah. Tapi di waktu itu gue belum begitu dewasa pemikirannya. Jadi yang ada di pikiran gue adalah kalau gue udah berubah lebih baik tapi masih dijudge buruk, kenapa gue nggak sekalian ngelakuin hal buruk aja? Toh nggak ada bedanya dia ngejudge juga. Kenapa nggak tuduhan itu lu lakuin beneran ya? Kan gue lagi jadi ngerasa tertantang. Oh. Jahat dong jatuhnya. Ya kan namanya masih belum dewasa. Dulu kan masih ego, sekarang juga ego tapi kayak gitu. Jadi gimana ya? Menyepelekan segala hal tuh nggak baik. Tapi boleh lah lu sekali-sekali let it slip. Ada kayak lu tuh punya, nih yang lu harus tekankan ke diri lu sendiri. Lu punya beberapa kali nih sampai dia bikin salah baru lu omongin. Hal yang sama. Iya, supaya dia nggak kaget. Oke. Tiba-tiba kok kemarin-kemarin nggak apa-apa, kok sekarang dia apa-apain. Oke. Lo gue udah ngasih kesempatan, tapi lu ngelakuin terus-terusan. Masih lakukan hal yang sama. Iya. Nah, tapi jangan lu kasih kesempatannya lu ngomong ya. Jangan diomongin, jangan pernah diomongin. Lah maksudnya gimana jadi? Nih misalkan ya, kesempatan itu sebuah hal yang menurut gua bukan sesuatu yang kita berikan secara belak-belakan sih. Oke, gua kasih kesempatan lo lagi deh. Oh, nggak usah diomongin. Ya, kalau kita ngomong kayak gitu, ini namanya manusia ya. Mereka tuh akan berperilaku sebaik mungkin agar tidak menyanyiakan kesempatan itu. Oh, dia akan melakukan hal yang lagi ya? Kan dapat kesempatan. Bukan melakukan hal itu lagi. Malah dia akan menjadi hal yang baik banget. Tapi untuk momentarily namanya. Oh, iya kayak cari muka dulu lah ya. Iya, untuk kayak gue main aman deh. Ah. Kan gue dikasih kesempatan nih, gue nggak boleh bikin salah. Tapi ntar kalau udah kayak normal lagi, dia bakal ngelakuin lagi aja.
Jadi ketika lu ngasih kesempatan ke orang, menurut gua nggak semua orang pernah tahu sih, berhak tahu sih. Kayak, oke, let's say dia ngelakuin sesuatu yang gua nggak suka. Gua udah ngomong, gua nggak suka lu kayak gitu. Dia ngelakuin lagi, gua ngomong lagi. Dia ngelakuin lagi, gua bilang udahan, gua nggak bisa. Lo kenapa kok tiba-tiba? Nggak tiba-tiba. Gua udah ngasih lu 2 kali kesempatan waktu itu. Lo ngelakuin hal yang sama. Gua nggak ngomong aja. Lu yang penting inget ya. Gue maafin, tapi kita kan nggak bisa lupain. Betul. Jadi ya udahlah, maksudnya itu emang terjadi di masa lalu, tapi artinya ketika gue udah ngomong gue nggak suka, lu tetap ngelakuin, berarti opini gue dan perasaan gue nggak begitu penting dong di Berarti lu. itu jatuhnya watak ya. Sifat dia. Sifat mungkin yang susah diubah. Betul. Jadi Keren juga lu, Lok. Ya lumayan, kan gue dokter. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih ya, Dok. Waduh. Dari Yunoya. Hah? What? Yunoya. What? EUINOYYA. Keluarga kita tuh. Iya sih, bisa jadi kayaknya. Uino ya. Yunoya. Ya. Keluhannya pasangan suka nggak peka kalau apa yang dilakukan bikin bete. Padahal udah nunjukin kalau lagi bad mood. Misalnya kayak aku telat datang ya. Oke. Itu kan bete kan kayak. Nah, diagnosisnya pasien suka memberi komunikasi dengan attitude. Bukan dengan mulut. Kayak gue tuh. Ya gitu kayak misalnya lu bete. Lu udah kasih tahu kayak bete ya. G gitu. Kan lu Nggak, kayak tapi itu step awal gue sih kalau gue lagi marah. Misalkan dia datang nih. Janjian jam 7. iya. Datang jam 11. Buset. Ada orang kayak gitu. Terus. Gue bete, gue diem doang. Dia datang, gue cuman buka pintu nggak ngomong apa-apa. Gue balik lagi main game. Nah, terus cara Datang, minta maaf, bla bla bla, bla bla bla. Ya, gue masih diemin. galak banget terus. Iya, emang gue galak banget. Terus. Selesai game, gue bilang, sih duduk sama gue, kita ngobrol. Duduk depan-depanan. Ih. Jadi, baru gue jelasin. Menurut gue berhak berattitude seperti itu. Karena bla 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 bla, baru gue jelasin. Lu jelasin. Kalau dia nggak terima ya ayo kita argumen. Tapi menurut gue di sini posisi gue nggak salah. Tapi kan macet gitu. Gini bos, Jakarta emang macet nih. Lu kan harusnya lebih tahu dong. Bukan jadi alasan ya itu ya. Iya. Kira-kira kan ada yang namanya ini Google Maps. Itu kan Google Maps kelihatan. Estimasi. Iya, estimated time arrival. Ah. Jadi kan lu bisa ngira-ngira nih, oke kalau mobil segini, kalau motor segini, kira-kira jam pulang kantor ganti nggak? Enggak sih. Nah, itu lu berarti nggak peka. Oh. Kan jam pulang kantor, orang-orang pulang. Kira-kira kita ke arah sana sama nggak sama jam-jam orang pulang kantor? Sama sih. Ya udah berarti tambahin deh sejam buat macet. Jaga-jaga. Tambahin lagi Antisipasi. sejam buat kecelakaan. Antisipasi. Kalau misalkan, kan kita nggak pernah tahu. Tambahin 2 jam kalau jalan kaki. Tambahin 2 hari sih itu, ya. Ya maksudnya kalau soal waktu kan itu harusnya lu udah tahu kita Iya. ketemunya kapan dan segala macam. Nah, yang bikin gue marah alasannya nggak ada dari itu semua. Alasannya apa? Iya tadi telat soalnya makan sambil nonton. Ih, tambah-tambah emosi. Gue bilang, Pal-pale, ya udah pale. nggak apa-apa. Tapi lain kali kalau gue nggak mau ketemu karena alasan gue mau nonton, padahal kita udah punya janji, jangan marah. Oh. Itu kan gue bisa kayak gitu. Iya. Dalam segi membalas. Betul. Tapi kan gue nggak mau balas orang dong. Betul. Ngapain gue? Itu kan gue pernah sakit hati karena hal itu. Kalau gue balas artinya gue sederajat sama dia yang bikin gue sakit hati dong. Sama jahatnya lu. Lebih jahat lagi kalau bisa. Oh, lu harus jahatin lagi. Oh, pendendam. Ih. Gue mau mati. Wih. Iya. Ya gitu maksudnya. Tapi habis itu kan gue ngobrol, gue nyampein kenapa menurut gue kok itu salah banget. Dia in her defense. Ya udah sih orang cuma 4 jam telat sekali juga. Anjing 4 jam telat. Misalkan kayak gitu. Gue sih kayak Gue jelasin, oh enggak masalah tentang telatnya. Yang telat sih. Enggak, yang gue masalahin adalah kenapa lu nggak ngomong. Oh, dia nggak infoin juga Nggak ya. ada, gue jam 7 gue nggak ngechat lagi. Karena itu kan oke jam 7. Gue mikir ya udahlah macet mungkin. Setengah jam. Sejam deh. Jam 8 berarti datang. Iya. Nggak apa-apa. Gue jam 9 gak ada kabar. Waduh udah jam 10 nih. Waduh kok jam 11 gak ada apa-apa. Jam 11an baru di bel. Soalnya di otak dia mungkin yang penting gue datang. Iya, nah itu kan makanya miscommunication kan. Makanya gue duduk. Kenapa lu bisa menyepelekan ini? Iya, Kenapa dari jam 7 janji. jadi jam 11? Gitu kan. Gue nanya. Dia bilang iya dari sisi dia nggak mau terlalu apa ya terlihat semangat ketemunya.
dia masih nggak enak, dia masih bla bla bla, AIWO. Gue bilang, oh gue nggak masalah soal kayak gitunya. At least lu bilang, aku baru mau mulai makan nih jam 7. Iya. Gue kan bisa estimasi. Oh ya kira-kira makan sampai jam 8 nih. Lu juga nggak siap-siap dulu ya? Iya, gue nggak siap-siap sih. Kan kita mau ketemunya di tempat gue, kita mau Bener. ngobrol. Kayak gitu. Jadi, oke, gue bilang yang gue masalahin adalah kenapa lu nggak ngasih kabar? Lu kenapa membiarkan gue dari jam 7 sampai jam 11 bertanya-tanya? Lu di mana? Ini di Lu mana? kenapa? Kita jadi ketemu atau enggak? Kan gue nggak tahu. Iya benar. Maksudnya, oke, kalau lu datang jam 11 itu kan misalkan mungkin salah gue juga, tapi kan ini menurut gue ya, dia nggak berhak tahu juga tentang apa yang gue punya dalam kehidupan gue waktu itu. Kayak gini, bisa aja Bacil ngajakin gue ngopi jam 7. Ngopi apa ngopi? Ngopi Jo. Ngopi kan? Ih Bray, kita kayak coffee shop hopping. Jemput cewek demangang. Jemput cewek apa dipanggang? Gitu jam 7. Kan coffee shop mostly tutup jam 8, 9 lah let's Iya. say. Gue bisa pulang dan segala macam bisa jam 10. Siap-siap juga. Siap-siap baru situ. ketemu jam 11. Nggak masalah, artinya gue masih punya kebebasan untuk melakukan hal-hal. Ada kegiatan lain yang lu Lah, bisa masukin. Kalau gue nggak dikasih tahu apa-apa, jam 7 sampai jam 11 gue harus nunggu. Nah, Artinya makanya. kayak kapan aja dia bisa datang. Itu kan jadi sebuah miskom yang besar kan. Sangat. Gue nanya lu kenapa nggak ngabarin? Terus Iya, soalnya tadi makan sambil nonton terus lupa ngabarin. di jalan sama makan sambil nonton. Kagak di jalan, di rumahnya dia makan sambil nonton. Biasa kalau nonton kan satu episode kelar makan. Iya. Satu episode buat ngerokok. Oh. Dua episode sejam biasanya. Oh. Iya kan, belum OTW-nya, OTW sejam lagi, 2 jam tuh. Kenapa nggak sambil OTW sambil kasih tahu? Kenapa nggak waktu makan ngasih tahu menurut gua sih? Bener. Tapi kan mungkin lagi kusuk banget nih, lagi fokus banget makan sambil nonton. Ya udah, itu kan dari dia kan. Gue Iya. bilang gua nggak mempermasalahkan, tapi artinya ya udah kita berarti prioritasnya udah beda. Iya sih. Gua nggak ngerasa waktu gua dihargai, Udah nggak survive. 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 Nggak, waktu itu gue bilang gue nggak ngerasa waktu gue dihargai. Jadi bukannya gue nggak mau menghargai waktu lu sih, gue akan menghargai waktu lu. Tapi ya udah, buat apa lagi gue nyobain buat apa ya, meminta. I do me. Iya gitu deh. Gue nggak mau lagi ngasih kesempatan yang kayak gue nggak mau lagi nggak dihargain kayak gitu waktunya. Betul. Karena dalam waktu 4 jam gue bisa ngelakuin hal banyak aja. Betul. Ya mungkin gue cancel demi lo yang lu nggak harus tahu. Balik lagi kan yang tadi gue bilang, ketika gue memprioritaskan orang, menurut gue orang itu nggak harus tahu gue lagi prioritasin dia. Keren banget. Tapi di belakang itu sacrifices kan banyak yang kita lakukan. Lu pasti pernah gitu dong. Dan dia nggak perlu tahu, takutnya kayak lu dipuji-puji Iya, tinggi. ntar jadinya kita pengen kayak dihebat-hebatkan. Kamu baik banget udah mau. Iya. Gue nggak butuh itu, gue emang mau ketemu lu genuinely, tanpa ada embel-embel kalau gue mau pujian, kalau gue mau tahu lu gue baik. Betul. Gue tuh ngalah demi lo gitu. Bisa aja gue kayak gitu, bisa. Tapi kan gue nggak mau. Yang gue mau adalah quality time yang kita punya nanti sama lu. Lu udah sacrifice sesuatu hal, seenggaknya dia udah sacrifice juga sesuatu hal buat lu. Iya mungkin, dan gue kan juga Iya. nggak tahu. Jadi kan, tapi kan itu kan yang kita pikirin kan, kita was-wasnya kayak gitu. Mungkin aja dia nolak apa buat gue gitu, dan gue nggak mau menyanyikan waktunya. Gue nggak mau ngelakuin yang bikin dia ngerasa kok gue nggak dihargain ya. Gue nggak mau. Ngerti Oke, ya? jadi let's say kayak gini. Ada ajakan bukber bareng, gue cancel. Ada ajakan pergi ngopi, gue cancel. Main game, gue Cancel. cancel. Apa gue cancel? Misalkan, tapi kan dia nggak tahu. Iya. Yep. Cuma demi ketemu. Tapi dari feedbacknya dia aja kayak telat. Jadi kan gue ngerasa kayak 4 jam. anjing. Gila, tahu gitu gua oke-okein semuanya. Dan masih bisa ketemu. Masih bisa ketemu Gitu juga jam loh. 11. Bukan berarti kayak gue oke-okein semuanya, kita nggak bisa ketemu karena gue oke-okein yang lain. Kan bisa bang, ngomong aja bang kayak Speechless gue. boleh nggak nanti gue datangnya lebih telat. Ya itu kan lebih enak. Oh boleh. Iya. Gue nggak mungkin marah juga. Enakan datangnya jam 10 ke atas kali ya. Oh boleh silakan. Tapi artinya gue tahu, oke berarti jam 10 Iya. bulat. Bukan jam 7. Terus nggak ada kabar, hilang. Jam 11 datang. Nggak ada dosa datangnya. Hello. Hai. Terus Nggak apa-apa, tapi abis itu kan gue ngobrolin. Kenapa gue marah, kenapa dia telat dan segala macam. Oke, udah nemu titik ketemunya di Cipete. titik temu di Cipete, iya ketemu benar kan. sih. Udah ketemu titik ketemunya, kita ngopi. Iya di Cipete kan? Enggak, di rumah kan udah jam 11 malam. Oh iya benar. Iya. Coffee shop udah tutup ya. Tutup. Kan tutupnya tadi jam berapa maksimal? Jam 8-9an. Itu kan gue bilang. Iya. Berarti kita titik temu. Cipete. Iya. Tapi ngopi nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah tutup. Belajar dia. Belajar. Gue bingung anjing. Kayak gitu. Iya nih. Wah, saya Istri saya udah nyari nih. iya nih. Anak saya minta nete katanya. Iya, hah?
Saya emang yang nete. Saya anaknya. Iya, saya nete ke istri saya. Saya mau nete. Saya belum punya anak. Tapi ada adik. Adik yang mana? Johnny yes papa. Ya kayak gitu. Semoga Pakar Cinta kali ini ya sebenarnya dari awal kita bikin Pakar Cinta, kita udah tahu bahwa masalahnya akan seputar ini doang. Iya. Tapi yang kita mau ngasih pelajaran di sini adalah kita nggak ngasih pelajaran sih. Kita ingin kalian seenggaknya menjelaskan dari perspektif yang kita tahu ya. Iya, dan untuk orang-orang yang bertanya ini kita cuma ngasih validasi untuk mereka sih. Salah dan tidaknya menurut kita kayak gimana. Tetapi jika kalian yakin tentang pilihan kalian, lakuin aja dengan alasan-alasan tertentu yang mungkin kalian punya. Betul. Tapi gini, orang salah suatu saat akan tahu kok dirinya salah. Jadi mungkin yang sekarang nih, menurut gue yang gue lakuin ini benar. Silakan. Gue orang paling hebat gitu. Silakan. Gue orang paling gak pernah salah. Kemarin gue ngasih silent treatment ke orang telat 4 jam, mungkin gue boleh. Silahkan. Tapi mungkin 2 tahun lagi gue udah berkembang, salah sih gue. Bisa aja. Kan betul. Seberjalannya waktu, love is also evolving. Betul. Sama love is you. Oke. Bini gue sumpah deh udah. Iya udah bener bacot sih. banget deh. Tuh kan udah papap tete. Iya ikut dong. Tapi balik lagi sih, maksudnya ini kan kita cuma kasih berdasarkan pengalaman kita. Kalau lu mau melakukan hal yang berbeda silakan, karena hidup itu hidup kalian masing-masing. Betul. Ya. Kita kan di sini cuma ngasih Cuma bantuan, kasih bala pendapat, bantuan, betul. Gitu. Perspektif lain Iya, dari kita- misalnya lu nanya teman-teman, lu jatuhnya nanya kita juga. Ini kan perspektif tambahan. Kayak nongkrong aja. Iya. Nongs blay. Nongsiu. Iya. Di titik temu, tapi jangan jam 11. Wah, Kenapa bos? Bangsal 13. Bangsal 13 tadi Udah ya? Oh, udah. lewat. Oh, soalnya udah waktunya. Enggak, gue lewatin. Iya, ke Bangsal 14. Iya. Akhirnya. Iya. Gitu, jadi teman-teman terima kasih sudah nonton Pakar Cinta Tangsel. Saya Dr. Ernesto. Saya Suster Ngesot. Ngesot sampai Bekasi. Iya, bopak-bopak. Ngesot tuh singkatan. Apa? Daripada hal-hal yang tidak ingin terucap, saya nenangin diri dulu aja. Iya. Betul. BTW dok, akankah ada pasien yang mendapatkan hadiah? Ngesot tuh singkatan. Apa tuh? Ngepot SOTR. Oh, tadi mikir dulu soalnya. Iya, yang aman apa ya? Iya, gitu iya, kan. benar sih, benar. Masa gua ngomong ngentot kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ngesot tuh singkatan juga. Apa tuh? Daripada tidak. Betul, Iya, betul. ya. Lebih baik kita kasih hadiah aja. Ngentot sotoy. Ngesot. Aduh, keceplosan saya. Ups, sorry guys tadi nggak kelihatan. Iya, tapi gimana lo? Giveaway. Giveaway. Menurut gua kali ini nggak ada giveaway. Nggak ada ya. Karena episode ini banyak pelajaran yang bisa kalian ambil. Intimate. Itu hadiah buat kita. Dan itu buat kalian. Dan Betul. itu gratis. Kecuali Ah. kalian mau kirim kita donasi di Saweria, linknya ada di bawah sini. Kalian bisa lihat di description box itu ada Saweria kita. Iya. Kita butuh bala bantuan. Betul. Karena Sebelum. kita udah memberikan kalian bantuan, seenggaknya kalian bantu kita. Iya, aneh banget masa gini podcast sehebat ini. Self claim bebas. Bebas. Orang aja boleh self claim dia ganteng. Masa kita nggak boleh bilang podcast Iya. terhebat? Smart people bebas. Bebas. Jadi podcast sekeren ini, sehebat ini, Mantep. masa nggak ada sponsornya? Nah, kita butuh bantuan dari kalian. Iya. Sebelum ada sponsor masuk, Heeh. bisa lah ceban pertama. Iya. Coba satu orang nonton, satu episode kita yang nonton berapa? Let's say 50.000 orang. Iya. Satu orang ngasih ceban kali 50.000 berapa ya? Kita bisa improve lagi loh. Iya. Dari misalnya kamera, HP kita, Tai. Itu kayak masuk ke kantong pribadi tuh. buat research. Research, bener. Aduh, mic-nya kayak udah Iya. bopak deh. Aduh, headsetnya udah ngelotok-ngelotok nih. Iya nih. Duh, ini TV nyewa balik ke ini kapan? Iya. Ntar malam. Aduh, andai saja kita punya TV sendiri. Andai aku dapet duit. Mang matre ini anjing ya, tai. Ya, jika kalian ada pertanyaan tambahan atau mungkin ada yang kita salah omongin atau kurang dijelasin, boleh tolong dibantu ya teman-teman sepakar cinta kita. Iya, debatin aja nggak apa-apa, atau lu Iya. mau nanya silahkan juga. Tapi di sini jangan tiba-tiba di ayah ibu nanya. Please jangan nanya di video lain. Pakar cinta terbuka untuk segala pertanyaan, masukan dan masukin. Di mana? Apanya? Apanya? Bebas. Oke. Ya, cindo-cindo lucu. Boleh sih. You know me. Iya. Ya nggak sih? Kok lu boleh sih juga sih? Ada pasien maksudnya. Oh, pasien. Iya, boleh kan Boleh. kita Klinik, lawat iya. inap. Nginap dong. Bayangin jadi pacar Marco tuh udah dirawat, Iya. diinap.
win-win solution nggak? Parah, diurusin kan? Hospitality juga dong. Hospitality, hospital Besok makan apa? makan apa? Makan bareng. Enak banget. Dibayarin nggak bos? Sosis tinggal lep. Waduh. Takut kan? Mendingan Kobe. nama Marlo. Jangan. Iya. Tapi terima kasih ya, nggak kerasa udah. Kerasa banget. Episode berapa lo? 600. 600 29. ya. Nah, udah kayak tersanjung nih. Iya, tersanjung. Aduh. Tersandung. Jadi terima kasih banyak buat pakar cintaku semuanya. Salah, pasien-pasien. Pasien-pasien dari pakar cinta Tangsel. Semoga Tangsel itu singkatan lo. apa bos? Tangerang Selatan bukan? Tangan masuk ke Selangkangan. selipan maksudnya. Kok lu bokep? Pakar tuh juga singkatan. Apa bosku? Palkon dan akar. Udah, bye bye. Sampai ketemu.